Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Safitri dari kelas 12-5. Di sini saya dan Bapak saya menjalankan tugas sejarah yang disuruh oleh Pak Rosi, yaitu mengenai politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Jadi di sini narasumber saya yaitu namanya. Arti. Ya, di sini langsung saja penyampaian bagaimana politik dan ekonomi di masa Orde Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang aku juga pada politik Orde Baru pada zaman Bapak Presiden Soeharto cukup bagus, cukup baik, bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. 5 tahun satu kali pemilihan umum dirasakan dengan jujur dan adil, dan bisa dilihat oleh negara-negara lain memang cukup bagus politik Indonesia sebagai contoh. Dan selanjutnya kami dari masyarakat bawah memang cukup bahagia diadakannya demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, dengan seadil-adilnya, karena itu adalah sebagai hak warga negara untuk mengadakan pemilihan 5 tahun sekali. Dan alhamdulillah bisa dirasakan dari dulu sampai sekarang itu ada perubahan, baik peraturan pemilihan umum ataupun dari segala sesuatu memang cukup bagus, cukup lancar dan bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Dan untuk selanjutnya masalah ekonomi saya bisa merasakan memang dari dulu Bapak Presiden Soeharto menyenangkan ataupun mengukuhkan supaya padi itu makanan pokok Indonesia itu benar-benar, walaupun pada waktu itu ada orang itu berapa tahun kita oleh orang diserang terus, tapi rakyat pemerintah peduli untuk memajukan sandang, pangan, dan papan dan sebagainya. Bagaimana sih kondisi ekonomi dan politik pada saat itu yang berdampak kepada masyarakat Indonesia? Pada waktu dulu Bapak Presiden Soeharto yaitu enggak seperti sekarang, agak maju sekarang mah bisa dirasakan bantuan itu, bahkan bantuan sosial, bantuan dan namanya bansos dan lain sebagainya itu bisa dirasakan oleh masyarakat kecil yang di bawah di kampung-kampung. Pada waktu dulu memang rada agak susah, mungkin belum ada programnya ataupun belum berjalan semua. Jadi mungkin cukup sekian dari narasumber saya, Bapak saya. Mungkin cukup itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya itu ada manfaatnya, walaupun banyak kekurangannya, namun namanya juga orang kampung. Baik, cukup sekian dan terima kasih dari saya Isma Safitri dan Bapak saya. Bye-bye semuanya, terima kasih.